Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya yang meluangkan waktunya lah. Ini sudah malam tapi masih mengikuti kegiatan ini, masih belajar bersama di dalam Zoom ini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan sama dengan tadi yang Bu Istiqomah tadi. Kebetulan kami sama itu, saya akan mengangkat tentang profil pelajar Pancasila. Kebetulan ini kok materinya sama, mungkin tidak apa-apa nggih Bu nggih. Apa-apa, Bu. Ya, sama dengan Bu Istiqomah tadi. Apakah itu yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila menurut ibu-ibu semuanya? Bu Saras mungkin bisa memberikan. Oke. Profil pelajar Pancasila menurut saya adalah suatu karakter yang diinginkan oleh pemerintah dan juga diinginkan oleh kita sebagai guru agar melekat pada diri peserta didik, yaitu pelajar yang mempunyai karakteristik yang searah dengan Pancasila. Yang pertama adalah mempunyai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan, kemudian mempunyai kebinekaan global, berpikir kritis, gotong royong, kemudian mandiri dan juga kreatif. Ini menurut saya. Ya, terima kasih. Nah, ini saya izin untuk share screen dulu. Ya. Tentang profil pelajar Pancasila itu sama seperti yang komentari sama Bu Saras tadi, bahwa profil pelajar Pancasila itu profil pelajar yang diminta oleh pemerintah, yang diharapkan oleh pemerintah itu nantinya bisa mewujudkan suatu pemuda pelajar atau yang pemuda pelajar yang sesuai dengan Pancasila, sila-sila sesuai dengan di dalam Pancasila itu sendiri. Okay. Nah, mengenai definisi pelajar Pancasila itu, ini dari sini profil pelajar Pancasila itu tadi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Saras tadi sama, intinya adalah profil pelajar Pancasila itu nantinya adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila bagi peserta didik dan para pemangku kepentingan. Itu. Nah, mengenai dimensi ini saya lanjut aja. Mengenai dimensi pelajar Pancasila sama dengan yang tadi, itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu sama dengan sila pertama dalam Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dimensi itu sendiri itu bisa ditampilkan dalam hal ini. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi dalam hal ini. Nah, menurut ibu-ibu semua, dari profil pelajar Pancasila ini, manakah yang apakah di sekolah Bapak Ibu semua sudah menerapkan ke-6 dimensi ini dalam pembelajaran? Bu Hafizah? Iya, kalau di sekolahan sebetulnya sudah Bu ya, meskipun tidak diklasifikasikan satu persatu, misalnya ini adalah yang mandiri, ini yang bernalar kritis dan sebagainya, tetapi kami insya Allah sudah menerapkan, tetapi secara global. Artinya karakteristik ini sudah kita canangkan atau kita terapkan di dalam sekolahan. Ya, tentang hasilnya seperti apa, yang namanya anak-anak kan bermacam-macam ya Bu ya. Ada yang bisa menerapkan 1 atau 2, 3 dan sebagainya. Tetapi kita sebagai guru tetap harus
semangat dan selalu berusaha untuk menjadikan putra-putri kita menjadi pelajar yang berprofil belajar Pancasila. Gitu Bu Ardin, menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih. Gimana Bu Istiqomah dalam penerapannya Iya, di sekolahnya Ibu? Kalau di sekolah kami sebelumnya kan ini namanya lah bukan profil belajar Pancasila, tapi sebenarnya hampir semuanya sudah pernah dilakukan gitu ya. Dulu kan namanya karakter peserta didik Iya, atau betul. iman dan takwa, itu kan selalu kita ingatkan di setiap pembelajaran, setiap kegiatan-kegiatan PHBI. Kalau kemandirian itu malah masuk kepada visi misi, benar-benar anak harus mandiri, di pelajaran juga dilibatkan. Jadi hampir semuanya sudah pernah kita lakukan. Cuma yang asing itu kebinekaan global itu memang mungkin hanya karena namanya baru gitu. Padahal kita kan sudah biasa sering karnaval atau anak-anak itu lomba di media sekolah itu, kadang di mading tentang kebudayaan daerah. Itu kan sebenarnya sudah kita mengenalkan ke siswa, cuma namanya itu baru bagi kita, kebinekaan global. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Abida sama Bu Istiqomah. Ya, emang globalnya itu profil pelajar Pancasila itu sebelumnya dalam kita membuat RPP dan lain sebagainya, RPP dan perangkat yang lainnya itu sudah mencantumkan seperti itu, tapi lebih spesifiknya di dalam diklat ini kita belajar profil pelajar Pancasila itu lebih spesifiknya seperti itu. Tapi ya emang benar yang disampaikan oleh Bu Istiqomah tadi bahwa berkebinekaan global itu yang emang ini benar-benar yang baru sekali buat kita dalam membuat rencana pembelajaran, dalam penerapan di dalam kelas itu baru sekarang ini. Untuk mandiri, bernalar kritis, untuk kreatif, beriman, bertakwa itu saya kira sudah kita terapkan sebelumnya. Nah, untuk penjabarannya dimensi Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, dari sini dari definisi itu kan berarti apa? Pelajar Indonesia itu menghayati keberadaan Tuhan yang selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Berarti di sini adalah beriman bertakwa itu para pelajar diharapkan untuk bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk ciri-cirinya adalah seperti yang disampaikan tadi, untuk pemuda yang berakhlak mulia itu mereka dituntut untuk berakhlaknya dalam beragama bagaimana, akhlaknya secara pribadi bagaimana, akhlak kepada manusia sesama manusia bagaimana, akhlak kepada alam juga seperti apa, apakah dia itu kalau kepada alam itu apakah seringkali dia itu merusak alam dan lain sebagainya, akhlak untuk bernegaranya seperti apa, itu yang kita pelajari di dalam dimensi profil Pancasila, khususnya dalam ini beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk yang berkebinekaan global itu dari sini dari definisinya adalah berkebinekaan global, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Dari sini ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin Bu Saras, ini maksudnya seperti apa eksistensinya representasi budaya luhur bangsanya sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, itu maksudnya seperti apa menurut Bu Saras? Iya, Bu. Untuk berkebinekaan global di sini menurut saya adalah pelajar Indonesia ini
memiliki identitas diri yang matang itu adalah mereka dapat mencintai kebudayaannya dulu. Jadi seperti yang kita tahu sekarang, pelajar sekarang itu kan lebih menyukai budaya dari negara lain, misalkan dari Korea ya, yang sekarang sedang booming. Nah, itu sebelum mereka itu mencintai budaya asing, itu mereka harus memiliki akar yang kokoh dulu, akar budaya yang kokoh. Sehingga saat ada budaya yang masuk itu tidak mudah untuk tercabut dari akarnya. Jadi karakteristik bahasa Indonesia yang sudah bagus seperti sopan santun, seperti menghargai orang tua, itu tidak tercabut manakala ada budaya lain yang masuk. Budaya asing itu juga memberikan efek yang positif juga, ada juga efek positifnya. Seperti etos kerja dari bangsa-bangsa negara maju itu kan etos kerjanya lebih tinggi. Nah, itu bisa juga kita ambil makna positifnya. Jadi intinya adalah saat ada budaya yang masuk itu para pelajar Indonesia ini harus mempunyai akar budaya Indonesia yang kokoh sehingga yang baik-baik dari budaya kita ini tidak hilang karena adanya budaya lain yang masuk begitu Bu menurut saya. Ya, terima kasih. Ya, Ya, menambah Ibu Sarah sedikit ya Bu ya. oh monggo Bu. Bu Adik. Iya, betul apa yang dikatakan Bu Saras, sehingga kalau siswa kita sudah mempunyai misi atau dalam hatinya kebinekaan global, jadi mereka itu bisa menyaring apa budaya-budaya yang dari luar, karena tidak semua budaya yang dari luar itu adalah jelek, tetapi bisa menyaring mana yang patut dicontoh dan patut digunakan dan mana yang tidak, tetapi mereka tetap berakar atau tetap masih mempunyai nilai-nilai budaya lokal. Ya, Bu Mata. Ya, terima kasih. Iya, Bang. Seperti yang disampaikan Bu Hafizah tadi, memang benar. Kalau suatu negara itu kalau misalkan pemudanya atau pelajarnya itu tidak mempunyai akar yang kuat dalam artian itu akhlaknya bagaimana, itu akhlaknya terus tingkah lakunya seperti apa. Kalau mereka tidak memiliki kayak ketegangan, kematangan mandiri itu biasanya mereka itu malah seringkali terpengaruh oleh budaya luar seperti itu. Ya, terbawa arus. Terbawa arus, nggih. Yang selanjutnya itu yang ini. Sebentar. Ya, yang ketiga, dimensi pelajar Pancasila itu adalah mandiri. Di sini disebutkan bahwa pelajar Indonesia memiliki prakarsa atau pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan refleksi proses dan hasil pengalamannya. Di sini adalah yang termasuk di dalamnya termasuknya adalah tingkat percaya dirinya. Jadi nanti diharapkan dalam kegiatan dimensi pelajaran Pancasila yang mandiri ini diharapkan nanti lulusannya itu bisa menjadi bukan seorang pencari kerja, tapi nantinya bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Untuk ada tanggapan lain dari ibu-ibu yang lain ini mandiri? Ya. Kalau selanjutnya ya, untuk mandiri luar biasa itu Bu. Ya, monggo. Okay. Untuk selanjutnya itu adalah sebentar. Nah, untuk dimensi pelajar Pancasila yang bergotong royong. Di sini adalah pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Dari cirinya ini adalah mereka mempunyai kolaborasi, kepedulian dan berbagi dengan sesama. Itu diharapkan berarti nantinya negara itu
mempunyai harapan kepada pelajar Pancasila ini untuk nantinya apa? Mereka tidak egois dalam melakukan sesuatu, mereka harus mempunyai jiwa patriotisme, mempunyai kemampuan untuk istilahnya itu tidak ya egois itu tadi dan apa yang diharapkan itu mereka istilahnya tujuannya itu untuk kebaikan bersama. Nah, dari sini selanjutnya adalah selanjutnya itu bernalar kritis. Bernalar kritis dalam hal ini adalah pelajar Indonesia itu bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Dari hal ini, apakah dalam pembelajaran Bapak Ibu guru ada kendala dengan siswa untuk mengajarkan atau mensimulasi siswa untuk bernalar kritis? Apakah ada kendala dari Bapak Ibu guru, dari ibu-ibu semua ketika penerapan di dalam kelas ibu-ibu semua? Apakah ada kendala untuk mensimulasi anak untuk bernalar kritis ini? Iya. Ada ya, Bu, ya? Untuk Bu. anak-anak sekarang itu susah atau jarang yang mau untuk bernalar kritis karena apa? Mereka inginnya kebanyakan itu berpikir yang cepat-cepat saja. Padahal untuk bernalar kritis itu kan kita harus urut ya, secara alurnya itu kan ada masalah, terus ada penyebabnya, kita cari penyelesaian dan sebagainya. Itu artinya kan terus step by step. Tapi anak-anak sekarang itu kebanyakan tidak mau berpikir yang agak lama, tetapi pengennya cepat, instan. Ada seperti itu. Kalau kendala di kami seperti itu. Kendala di ibu yang lain gimana? Iya Bu, Sama, hampir Bu. sama. Iya. Sama, okay. Iya, di lapangan ya seperti itu. Jadi anak-anak Apalagi itu di mapel umum ya, simpel gitu ya. SMK. Apalagi pandemi ini ya Bu, nggak bisa menuntun Ya, gitu loh. Kadang kalau lewat itu kurang ya, nggak tetap Ya, buka Bu. langsung. Tapi ya tetap dicoba. Ya, gitu lah. Ini Ya. saya paling suka dengan semangatnya Bu Isti gitu loh. Terus mencoba terus ya Bu ya. Nah, untuk Gitu ya, Bu, mengantisipasi ya. dari masa pandemi itu ini untuk mengantisipasi siswa yang kurang untuk dalam berpikir kritis itu bagaimana selama ini dalam pembelajarannya di kelas? Kalau saya japri Bu, saya japri. Tapi ya itu kembali ke masalah waktu. Waktu kita itu kalau misalnya harus japri anak satu-satu, padahal kita di sekolahan itu punya tugas tambahan yang tidak hanya satu, tapi selain ngajar ada tambahan ini, tambahan itu dan sebagainya. Itu kadang yang kita kurang waktu, istilahnya kan seperti itu. Iya, iya benar sekali. Ini kan murid kita juga nggak cuma 1-2, tapi beromber-omber itu. Nah, dengan untuk mengantisipasinya ya emang sulit, berarti tergantung kreativitas kita sendiri dalam mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis seperti itu. Ini kembali lagi sebenarnya bisa di itu Bu, di pembukaan sebagai absen itu bisa dikasih masalah. Coba bagaimana gitu ya. Masalahnya kan nggak harus ke matematikaan. Bisa menurut kamu bagaimana menghadapi hoax tentang vaksin? Menurut kamu komentar kamu apa? Nanti kan anak akan berbicara banyak itu tentang vaksin corona, tentang apa. Anak itu aktif banget untuk mengikuti seperti itu. Cuma ya itu harus dipancing sebagai absensi. Jadi terikat secara tidak langsung seperti itu. Ya, bisa nanti diterapkan dalam pembelajaran saya juga, ketika di kelas maya. Ya, sesuai dengan yang ini tadi untuk bernalar kritis. Ciri-cirinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah,
untuk sebagai intinya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Hafid dan Bu Istiqomah tadi, emang dari menganalisis, merefleksi, mengevaluasi, memproses informasi itu emang mempunyai banyak kendala di lapangan ketika kita menerapkan dalam pembelajaran. Namun semua ini mungkin ada solusinya, tapi emang sulit untuk diterapkan gitu. Nah, manfaat bernalar kritis ini sendiri nantinya akan bagi siswa pelajar yang pertama adalah mampu berpikir jernih dan rasional. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemampuan adaptasi. Yang ketiga meningkatkan keterampilan bahasa dan presentasi, meningkatkan kreativitas dan pengembangan diri. Tapi ini manfaatnya besar sekali, tapi untuk penerapannya sungguh memerlukan kendala waktu, kendala situasi dan kondisi yang ada di lapangan sendiri. Nah, dimensi selanjutnya adalah kreatif. Nah, pelajar Indonesia itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Di sini adalah anak-anak dituntut nantinya untuk bisa menciptakan sesuatu yang itu bisa aktif di dalam kelas, bisa proaktif, dan juga nantinya mereka bisa menghasilkan dalam pembelajaran nanti bisa menghasilkan produk atau proyek yang diharapkan dalam pembelajaran itu. Ya seperti kemarin itu adalah inti dari pembelajaran itu adalah menghasilkan produk atau proyek yang diharapkan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah untuk ciri-ciri dari kreatif itu menghasilkan gagasan orisinal, memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dari suatu permasalahan. Dari sini, sebelum saya masuk ke yang lainnya, apakah ada pertanyaan dulu dari Bu Hafid, Bu Isti, atau Bu Saras? Pertanyaan dulu? Pertanyaan enggak ya, udah cukup jelas. Oke. Terus untuk kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri sama dengan yang ditampilkan dalam tadi yang di profil pelajar Pancasila itu tadi kan sebagai sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Pancasila. Nah, rumusan ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Pancasila itu segalanya pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan akhirnya nanti kan masuknya ke dalam profil pelajar Pancasila dan menghasilkan lulusan atau peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila itu sendiri yang meliputi 6 dimensi. Yang pertama adalah takwa, iman dan takwa. Terus yang kedua adalah gotong royong, bernalar kritis, terus kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global dan seterusnya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penerapan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Itu nantinya penerapannya ada dalam profil pelajar Pancasila itu karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam hal ini itu kan budaya sekolah itu ada iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku dalam sekolah itu sendiri. Nah, di dalam penerapan ini kan terdapat intrakurikuler atau muatan pelajaran atau kegiatan pengalaman atau belajar, ada proyek pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaktif dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, dari sini kalau Bapak Ibu guru nanti sebagai guru ekstrakurikuler nanti bisa diterapkan dengan menggunakan profil pelajar Pancasila ini. Nah, demikian. Apakah ada masukan atau apa untuk
mengenai penerapan profil pelajar Pancasila ini? Saya sudah cukup, Bu. Oke. Oh iya, Mungkin cukup Ibu jelas yang lain. Ibu. Ya, Bu Saras bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi nanti saat kita menerapkan pembelajaran berarti disisipi dengan profil pelajar Pancasila nggih. Jadi membuat karakter peserta didik agar semakin bagus gitu. Ya. Nah, sebagai kesimpulannya adalah dalam penerapan pelajar Pancasila ini, ketika kita membuat rencana pembelajaran dan action di dalam pembelajaran di kelas, kita menggunakan 6 dimensi itu dan disisipkan dalam 6 dimensi yang terdiri dari berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu semua nantinya diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas yang nantinya bertujuan atau yang diharapkan adalah kita mendapatkan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar ini, gitu. Ya, gitu aja nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Oke, makasih pencerahannya. Nggih. Luar Terima biasa kasih, Bu. belajar Terima bersama. kasih. Ya, ini juga sudah malam. Oke. Sekian dulu presentasi dari saya. Kalau misalkan ada salah kata atau ada pemaparan yang kurang efektif dan kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini nunggu Bu Hafid ya. Semangat Bu Semangat. Hafid. Wah, ini tantangan